Anda kembali dalam program Special Dialogue CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS. Baik, kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Kabul, lalu ada juga Pak Maruli Gultom, selanjutnya juga sudah hadir Bapak Sahat Sinaga, lalu Pak Gulat serta Pak Oke yang baru bergabung dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Bapak Oke Nurwan. Baik, saya akan mulai langsung ke Pak Oke. Pak Oke, ini kan tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar Pak terkait kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dimulai dari penghapusan tarif ekspor, lalu pemerintah juga sedang menggodok terkait dengan DPO dan DMO ini yang perlu ada atau tidakkah gitu. Lantas sebenarnya kondisi saat ini seperti apa Pak? Karena kita tahu ekspor sedang tinggi-tingginya, tapi CPO kita masih menumpuk. Bagaimana melihat hal ini Pak? Begini, yang pertama kita kembali lagi ke arahan Presiden. Yang pertama pada tanggal 3 Januari dengan jelas Bapak Presiden menyatakan bahwa prioritaskan kepentingan rakyat dan sediakan minyak goreng dengan harga terjangkau. Ini kata-kata yang harus digarisbawahi adalah prioritas kepentingan rakyat tadi. Jadi itu harus didahulukan. Nah, saat ini sudah dengan implementasinya saat ini sudah mulai melimpah walaupun belum merata. Kami pahami, tapi harga-harga di minyak goreng di sekitar Jawa dan sebagian Sumatera sudah sangat kondusif. Tinggal ada beberapa tempat yang masih masih belum terdistribusi secara optimal. Sedang kita optimalkan. Tetapi sekarang bergeser adalah isunya ke hulu, di mana harga tandan buah segar cukup tertekan dengan adanya alasan yang digunakan adalah terlambatnya ekspor akibat harus menata kembali setelah pelarangan ekspor, tidak dengan mudah membalikan tangan untuk mengembalikannya. Dan saat ini pemerintah sedang berkonsentrasi bagaimana untuk meningkatkan harga TBS petani. Sinyalemen pertama, harga TBS petani ini tertekan karena katanya ada tumpukan atau CPO yang menumpuk, gitu kan. Ekspor berjalan walaupun tidak masih lebih rendah dari sebelumnya ekspor berjalan. Dan juga ada kebijakan-kebijakan terkait dengan pungutan yang dipastru ke petani gitu oleh pelaku ekspor. Sehingga di sini ekspornya berjalan baik, harganya tetap harga di internasional walaupun menurun sedikit. Seharusnya harga TBS ini sudah ada ininya sesuai lah dengan harga di internasional, tidak terlalu tertekan karena di harga di tingkat internasionalnya masih cukup bagus. Tetapi ada beban-beban yang diinikan oleh eksportir yang dipastru ke petani, sehingga saat ini pemerintah juga mencoba tetap untuk melonggarkan beban-beban yang dipastru ke petani. Salah satunya adalah dengan meningkatkan angka pengali ekspor dan juga di kebijakan terakhirnya itu adalah dengan menghapuskan sementara pungutan ekspor. Karena ini dengan berbagai pertimbangan tentunya BPD PKS itu sangat paham di mana harga pada saat ini kalau dikaitkan dengan biodiesel
relatively BPD PKS tidak perlu melakukan subsidi untuk BPD PKS sehingga dan harga minyak masih diperkirakan cukup tinggi sampai 31 Agustus. Artinya kalaupun pungutan ekspor dinolkan sampai 31 Agustus tidak akan mengganggu keuangan BPD PKS. Dan semua itu tentunya adalah untuk mempercepat ekspor dan untuk mengurangi tekanan yang dipastru ke petani terhadap TBS. Baik, Dampaknya Pak. mungkin tidak seketika, tapi kita tunggu dalam beberapa saat. Walaupun angka peningkatannya sudah mulai meningkat, tapi belum sesuai dengan yang pemerintah harapkan. Kita harapkan harus di atas 2.000, tapi masih harga di TBS-nya itu harga di CPO-nya masih di bawah 10.000. Demikian. Terima kasih. Apa sih Pak yang menjadi kendala terbesar Pak selain yang tadi Bapak sebutkan? Karena memang kan target Pak Jokowi ini memberikan perintah gitu untuk Mendak bisa menjadikan harga TBS ini di angka 2.000 per kilogram. Apa yang menyulitkan harga TBS ini untuk bisa naik atau menyentuh titik 2.000 kilogram? Sementara kita tahu berdasarkan data dari BPS, angka ekspor CPO di bulan Juni itu naik 800% Pak. Ini kan harusnya angka TBS mengikuti kenaikan tersebut Pak. Ya, ini mungkin tadi ada yang di pass-through pembebanannya itu adalah ke petani, sehingga tadi kalau beban-beban tersebut diteruskan ke petani, petani menjadi tertekan. Makanya kebijakan pemerintah saat ini adalah merelaksasi dulu pungutan ekspor untuk supaya tidak diteruskan ke petani. Tetapi tadi kalau kita perhatikan angkanya tidak langsung meningkat, mungkin kita perlu peningkatannya tidak signifikan, tidak sesuai dengan angka yang harus dibebaskan untuk sementara ini. Oke, Pak Gulat, bagaimana Pak Gulat melihat hal ini Pak Gulat? Ternyata menurut Pak Oke membutuhkan waktu untuk bisa meningkatkan angka TBS ini Pak. Ya, sebenarnya Pak Oke ya, terima kasih Bapak sudah akhirnya Bapak memahami apa yang kami deritakan selama ini. Apapun beban di hilir itu yang menanggung petani sawit. Dihilangkan pungutan ekspor, terdongkrak harga TBS. Harusnya 1.000 tetapi 250. Nah, jadi benar, apapun beban kami yang merasakan. Terima kasih Pak Oke telah memberikan perhatian kepada kami petani sawit. Tetapi hal yang paling penting Pak Oke, kenapa harga TBS tetap anjlok? Nah, ini juga harus kita buka. Yang pertama itu adalah kalau dari diskusi tadi itu Permentan 01 tahun 2018 itu mengarahkan bahwa hanya petani yang bermitra dan berplasma yang mendapat harga disbun. Itu dia. Jumlahnya itu enggak lebih dari 7% dari total 6,7 juta hektar. Yang 93 juta hektar ini adalah tidak ada payung yang melindunginya. Maka dia selalu menjadi lebih rendah harganya dari yang berplasma inti. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kau tidak berplasma inti? Pertanyaannya, mereka nggak mau. Plasma inti ini bermitra ini seperti pacaran. Mau nggak? Ternyata yang satu pihak nggak mau. Nah itu menjadi persoalan. Maka oleh karena itu, Permentan 01 harus segera direvisi. Itu caranya untuk mendongkrak. Yang kedua, kenapa masih rendah? Karena ternyata kiblat dari penetapan harga TBS itu yang digunakan itu adalah tender KPBN. Tender KPBN semua orang tahu, tender KPBN itu tidak kompetitif. Diarahkanlah harga TBS petani ke harga tender KPBN. Lah tentu makin anjlok lagi. Contoh, kita ambil sekarang seperti yang diputuskan oleh Ibu Menkeu. Bulan Juli sudah dihapuskan itu namanya pungutan ekspor. Nah, kita ambil kalau dia berdasarkan harga KPBN itu harga TBS itu jatuh di Rp1.450. Lantas apa saja lagi kiblatnya? Coba kita menggunakan Permendak 55 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pak Oke itu kan. Nah, kalau berdasarkan Permendak, rekomendasi harga CPO itu adalah maka harga TBS kami itu adalah 3.380. Loh kok jauh sekali?
harga rekomendasi dari CPO KPBN dibandingkan harga rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini yang saya sebut. Jadi di dalam Permentan 01 disebut arahnya adalah kiblat dari penetapan harga TBS petani adalah harga CPO dari KPBN. Nah, untuk itu harus direvisi. Permendak sudah mengeluarkan itu. Itu sudah mewakili 20% harga Rotterdam, 20% harga Malaysia, dan 60% harga Indonesia. Itu cukup adil saya pikir, Pak. Jadi jangan kita kalau mau membeli murah TBS petani disuruh kiblatnya kepada harga tender KPBN. Tetapi kalau membuat pajak Ibu Menteri Keuangan, kiblatnya adalah harga Permendak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Loh, kan nggak adil, harusnya satu. Yaitu seperti kata Pak Luhut kemarin, kita harus punya satu harga. Nggak boleh ada namanya tender-tenderan. Jadi kalau begitu kita harus patuh kepada Permendak 55 tahun 2015. Kalau Baik. mau mendongkrak. Nah, yang terakhir, sedikit lagi ini. Nah, masalah demo DPO, saya sepakat. Tetapi sesungguhnya demo DPO itu udah nggak ada lagi. Karena Baik. harganya nggak sesuai. Flash out yang sekarang harus kita kejar. Baik. Karena flash out itu sudah juga tidak bermanfaat lagi. Tidak ada lagi. Sudah expired gitulah. Oke, baik. Nah. Baik Pak Gulat, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Dan